Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam olahraga, salam dan juga bahagia. Itu merupakan salah satu tagline ya dari pendidikan guru penggerak, di mana guru penggerak itu memiliki tagline salam dan juga bahagia. Artinya salam menyapa seluruh anak didik kita dan juga bahagia, kita harus senantiasa bahagia dan juga membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, begitu. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dimas Awal Ginanjar. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ketiga. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba berbagi terkait dengan pengalaman yang sudah saya alami terkait dengan tips and trick untuk lolos menjadi program pendidikan guru penggerak. Tapi sebelumnya, perkenankan saya untuk sedikit memberikan gambaran terkait guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Mungkin Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya terkait dengan program pemerintah yang satu ini, karena memang guru penggerak ini merupakan salah satu program nasional yang dimana ketika program nasional itu memiliki impact yang sangat luar biasa, dimulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan juga desa ya. Dan hebatnya untuk guru penggerak, nilai positif menurut saya itu guru penggerak ini bisa diikuti oleh seluruh tingkatan jenjang guru, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Jadi tidak ada sekat ya. Bagi siapapun juga yang statusnya sebagai guru boleh mengikuti program guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Nah, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Artinya secara keseluruhan ya. Aktif dan juga proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan juga agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perjalanan guru penggerak itu dimulai dengan tahap seleksi dan juga mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan juga pendampingan. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika sudah lulus, katakanlah ya, sudah lulus, nanti Bapak dan Ibu setiap bulannya akan mendapatkan pendampingan, terus setiap bulannya juga Bapak dan Ibu akan mengikuti lokakarya, dan juga Bapak dan Ibu nanti di setiap harinya, tidak setiap hari sih, jadi artinya nanti ada beberapa tugas-tugas, ilmu-ilmu baru yang harus Bapak dan Ibu kuasai dan juga selesaikan terkait dengan tugas-tugasnya. Ya pokoknya seru lah gitu. Jadi tidak ada penyesalan ketika Bapak dan Ibu itu lolos menjadi guru penggerak. Banyak ilmu dan juga pengalaman yang akan Bapak Ibu nikmati, yang akan Bapak Ibu dapatkan, dan juga nantinya mudah-mudahan akan bisa mengimplementasikan segala ilmu dan pengalaman tersebut di satuan pendidikan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Nantinya, guru penggerak ini disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, baik itu disiapkan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun menjadi instruktur pelatihan, baik pelatihan online maupun pelatihan offline. Nah, ini ada yang menarik Bapak dan Ibu terkait dengan aturan Permendikbud yang terbaru ini. Nah, aturan dari Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 ini yang menariknya, bahwa ketika seseorang akan mencalonkan diri menjadi seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu pengawas sekolah, nah salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti ada niatan untuk menjadi seorang kepala sekolah, untuk menjadi seorang pengawas sekolah, ya Bapak dan Ibu wajib harus memiliki sertifikat guru penggerak. Dalam artian
wajib mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ini. Jadi beruntunglah Bapak dan Ibu yang sudah menjadi guru penggerak, artinya sudah memiliki salah satu syarat gitu ya, memiliki salah satu syarat untuk bisa melanjutkan atau menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah merupakan kerangka desain pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Tetapi yang untuk angkatan ke-6 di tahun 2022 untuk pendidikan calon guru penggerak itu hanya 6 bulan ya, hanya 6 bulan. Ini yang 9 bulan ini di awal dari angkatan 1 dan juga angkatan saya itu angkatan 3 itu untuk pendidikannya selama 9 bulan. Jadi beruntunglah Bapak dan Ibu ketika nanti masuk di angkatan yang angkatan yang ke-6 ini di tahun 2022, Bapak dan Ibu memiliki diskon waktu untuk pendidikan itu hanya 6 bulan. Nah, tujuan utamanya dan yang paling menarik di dalam guru penggerak ini biasanya kan ketika kita mengikuti pelatihan-pelatihan itu hanya pure yang berada di ruangan saja. Mengikuti pelatihan di ruangan, terus workshop di ruangan, implementasi di ruangan, micro teaching di ruangan. Nah, untuk program pendidikan guru penggerak, 70% itu belajar di tempat kerja dan komunitas praktek meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan juga siswa. Justru yang lebih banyak untuk implementasi adalah implementasi di lapangan, yaitu di sekolah Bapak dan Ibu, sebesar 70%. Sedangkan 20%-nya belajar dari rekan dan juga guru yang lain, 10%-nya pelatihan bersama fasilitator dan juga pendamping. Hanya 10% ya Bapak dan Ibu untuk pelatihan bersama fasilitator dan juga pendamping. Nah, yang paling besarnya adalah 70%, artinya implementasi keilmuan itu berada aksi nyatanya itu ada di lingkungan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, kita masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Nah, ini merupakan perjalanan menjadi guru penggerak ya. Ada beberapa tahapan yang memang luar biasa ya. Memang luar biasa, ada tahapan-tahapan yang harus Bapak dan Ibu lakukan untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Ini ya. Yang pertama adalah tentunya seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 itu Bapak dan Ibu nanti mengisi CV, kurikulum vitae, mengisi esai, dan juga tentunya tes bakat skolastik. Ya, nanti saya akan berikan kisi-kisinya. Seleksi tahap yang kedua, nanti Bapak dan Ibu tes terkait dengan simulasi mengajar dan juga tes wawancara. Luar biasa ini, gitu ya. Jadi orang-orang yang lulus menjadi guru penggerak adalah orang-orang yang betul memiliki komitmen yang tinggi, memiliki memiliki kompetensi yang luar biasa, karena memang tahapannya juga ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti akan ada pengumuman kelulusan lolos seleksi. Nah, setelah pengumuman nanti akan ada lokakarya perdana. Setelah lokakarya, Bapak dan Ibu masuk ke dalam modul titik 1 terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional ataupun refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul titik 2 itu terkait dengan nilai-nilai dan juga peran guru penggerak. Nah, setelah itu masuk ke dalam lokakarya 1. Yang tadi adalah lokakarya perdana atau lokakarya 0. Nah, setelah Bapak dan Ibu masuk ke dalam modul 1.1 dan juga modul titik 1.2, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pemantapan materi di dalam lokakarya ke-1 terkait dengan kompetensi guru penggerak. Setelah lokakarya yang ke-1, nanti masuk lagi ke modul 1.3 terkait visi guru penggerak, modul 1.4 budaya terkait dengan budaya positif. Masuk lagi nanti lokakarya yang kedua.
Lokakarya yang kedua temanya terkait dengan menggerakkan komunitas praktisi program calon guru penggerak. Setelah lokakarya kedua ini, Bapak dan Ibu masuk lagi ke modul 2 ya. Modul 2 ada modul 2.1 terkait dengan materinya pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, setelah itu masuk lagi ke dalam lokakarya yang ketiga. Lokakarya yang ketiga ini, Bapak dan Ibu nanti akan diberikan pemantapan dan juga materi terkait visi, misi, dan juga program sekolah yang berdampak kepada murid. Nah, setelah lokakarya yang ketiga, Bapak dan Ibu masuk lagi ke modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Masih pembelajaran sosial dan emosional. Nah, modul 2.3 terkait dengan kucing. Nah, Bapak dan Ibu ini akan memperdalam terkait dengan teknik kucing. Terkadang kita kan hampir tidak bisa membedakan apa itu konselor, apa itu mentor gitu ya, apa itu kucing. Ternyata di modul 2.3 ini terkait dengan kucing ini luar biasa ini Bapak dan Ibu untuk kita bisa menggali segala potensi-potensi yang ada di dalam murid kita dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memantik kemampuan mereka untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke dalam lokakarya yang keempat. Nah, lokakarya yang keempat ini adalah guru berpihak kepada murid. Masuk lagi ke dalam modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2 terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Masuk lagi lokakarya yang kelima terkait dengan refleksi kompetensi calon guru penggerak. Setelah lokakarya, masuk lagi ke dalam modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul 3.3 terkait dengan pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Setelah itu masuk lagi ke lokakarya yang keenam. Materinya adalah pengelolaan program yang berdampak kepada murid. Nah, setelah itu nanti yang ketujuh ini adalah festival ya. Karya yang ketujuh ini adalah festival panen hasil belajar. Jadi Bapak dan Ibu nanti ada beberapa panen karya di sini. Panen karya nanti akan ditampilkan, dilokakaryakan, itu semacam pameran karya-karya Bapak dan Ibu nanti akan ditampilkan di dalam lokakarya yang ketujuh ini. Masuk ke dalam lokakarya yang ke-8 adalah visi dan aksi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan lokakarya yang ke-9 adalah keberlanjutan program. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada 9 lokakarya nanti yang akan Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan perjalanan program pendidikan guru penggerak. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam tata cara seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Calon peserta pendidikan guru penggerak. Ada beberapa persyaratan yang harus Bapak dan Ibu lakukan, ataupun persyaratan yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Yang pertama tentunya menjalankan tugas mengajar pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Ini yang saya katakan tadi di awal, kenapa program ini keren. Karena memang program ini itu bisa diikuti oleh seluruh guru dari jenjang rendah sampai dengan jenjang tinggi, baik negeri maupun dari swasta. Jadi tidak ada terkotak-kotak di sini ya. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama dan semuanya memiliki hak untuk bisa mengikuti program ini. Yang kedua, memiliki akun guru atau di data pokok pendidikan atau di Dapodik. Yang ketiga, jenjang akhir pendidikan minimal S1 ataupun D4. Keempatnya, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Artinya Bapak dan Ibu sudah mengajar minimal 5 tahun ya, dan itu terdaftar di dalam Dapodik, dan masa sisa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun. Nah, yang kelima, tidak sedang mengikuti kegiatan proses pemilihan CPNS, PPG, atau
proses rekrutmen lainnya. Artinya kenapa ini poin nomor 5 ini diterapkan? Khawatirnya nanti konsentrasinya akan terbagi. Ketika pun memang Bapak dan Ibu mampu dan juga sanggup gitu ya, silakan saja untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, baik, kita masuk ke dalam tata cara pelaksanaan seleksi tahap 1 dan juga tahap 2. Yang pertama nih Bapak dan Ibu, itu tentunya pembukaan atau pendaftaran calon guru. Nah, seleksi tahap 1, Bapak dan Ibu akan melakukan registrasi, akan mengisi essay, dan juga Bapak dan Ibu akan mengikuti tes bakat skolastik. Nah, essay di sini Bapak dan Ibu pastikan mengisi berdasarkan soal yang sesuai, jawabannya sesuai dengan soal yang ditanyakan. Dan nantinya ada jumlah karakter kata yang harus Bapak dan Ibu penuhi. Jadi tidak sekedar menjawab, tetapi Bapak dan Ibu ada jumlah karakter kata yang harus Bapak Ibu penuhi. Setelah itu, setelah seleksi tahap 1, pengumuman kelulusan, ya, nanti apakah lolos ataupun tidak di seleksi tahap 2. Ketika lolos, Bapak dan Ibu nanti akan ada simulasi mengajar. Seleksi tahap 2, simulasi mengajar. Nanti Bapak dan Ibu mengajar di ruangan kelas, yang micro teaching lah gitu ya, micro teaching dengan dilihat oleh tim penilai, 2 tim penilai atau 2 asesor. Nanti Bapak dan Ibu akan nilai bagaimana cara mengajar Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya adalah tes wawancara. Setelah itu, pengumuman calon peserta PGP yang lulus. Setelah lulus, Bapak dan Ibu berhak mengikuti pelatihan dan juga pendampingan. Baik, Bapak dan Ibu, ini merupakan tata cara pelaksanaan seleksi tahap 1 nih. Terdiri dari ada pendaftaran ya, Bapak dan Ibu bisa mengakses situs https sekolahpenggerak.kemendikbud.co.id/. Nah, klik pendaftaran sebelumnya sudah mengunduh berkas penting. Nanti ada mengisi CV, terus mengisi pengisian essay, dan juga tentunya ada tes bakat skolastik atau TBS. Ada beberapa poin penting yang harus Bapak dan Ibu ketahui dan juga pahami bersama untuk terkait dengan mengisi CV atau kurikulum VT. Poin pertama adalah informasi umum. Nah, Bapak dan Ibu isi sesuai pengalaman yang dimiliki. Jadi jangan mengada-ngada pengalaman tersebut. Nanti khawatirnya akan terbaca oleh sistem dan Bapak dan Ibu akan dianggap gagal gitu ya, terkait dengan pengisian CV ini. Nah, Anda memiliki waktu 1 kali 24 jam. Jadi pastikan Bapak dan Ibu itu sudah mengisi dan jangan dientar-entar gitu ya, dinanti-nanti gitu ya. Atau diengke-engke kalau bahasa Sunda nama terkait dengan pengisian pengalaman yang dimiliki di dalam informasi umum ini. Poin yang kedua adalah pengalaman pelatihan. Nah, di dalam pengalaman pelatihan ini, Bapak dan Ibu isi sesuai pengalaman mengikuti pelatihan. Baik itu pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi, pemerintah, daerah, ataupun yang lainnya. Silakan Bapak dan Ibu isi sebanyak-banyaknya terkait dengan pengalaman pelatihan tersebut. Dan pastikan Bapak dan Ibu memiliki sertifikatnya ya sebagai bukti Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan tersebut. Poin yang ketiga adalah pengalaman berorganisasi. Nah, ini isi sesuai dengan pengalaman organisasi yang diikuti. Biasanya pengalaman berorganisasi ini akan sangat berdampak juga ya Bapak dan Ibu terkait dengan nanti pengisian essay. Karena di dalam pengisian essay tersebut ada hal-hal yang terkait dengan organisasi, koneksi antar stakeholder, dan ini merupakan ada keterkaitannya. Kenapa?
di dalam mengisi CV ini ada poin terkait dengan pengalaman organisasi. Poin yang keempat adalah pengalaman atau mengembangkan diri orang lain ataupun kelompok. Poin yang kelima itu adalah pengalaman menjadi relawan. Nah, untuk pengalaman menjadi relawan ini silakan diisi apabila pernah menjadi relawan misalkan bencana alam. Seperti halnya misalkan Bapak Ibu pernah menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19, silakan diikuti. Tetapi memang untuk pengalaman menjadi relawan ini sifatnya tidak wajib. Yang memiliki pengalaman silakan diisi, yang tidak juga ya tidak apa-apa karena memang ini sifatnya tidak wajib atau sunat lah gitu ya. Nah, poin yang keenam, yang unggah KTP dan juga surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasinya itu ada di dalam sistem SIM PKB. Bapak dan Ibu tinggal mengunduhnya dan juga mengisi serta nanti mengunggah kembali di situs SIM PKB dan juga di situs SIM PKB ataupun di SIM pendaftarannya. Dan lupa unggah KTP juga. Pastikan Bapak dan Ibu unggah KTP yang terbaru ya. Artinya yang terbaru itu yang sudah masa berlakunya sudah seumur hidup lah gitu, atau sudah KTP elektronik, KTP elektronik. Nah, saya akan mencoba memberikan tips nih gitu terkait dengan pengisian essay. Yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, yang pertama, pada halaman ini semua pertanyaan essay itu telah disediakan. Nah, durasi waktu pengisiannya 2 jam 30 menit. Nah, pastikan juga kondisi jaringan internet dalam kondisi baik, karena khawatirnya nanti ketika Bapak dan Ibu mengisi internetnya tidak stabil, nanti khawatir jawaban yang sudah Bapak tulis, yang Bapak ijib itu akan hilang begitu saja. Nah, kalau saran saya sih, silakan Bapak dan Ibu untuk mengetiknya di Word gitu ya, ataupun di lembaran yang lain. Nanti ketika sudah oke, sudah pasti Bapak dan Ibu bisa copy paste ke essay di dalam sistem. Nah, pastikan juga ketersediaan waktu yang ada atau waktu Anda gitu. Jangan sampai Bapak dan Ibu mengisi soal itu melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini nih, memperhatikan jumlah kata yang diminta tiap soal, karena setiap essay itu memiliki jumlah kata yang berbeda-beda. Dan pastikan Bapak dan Ibu itu harus mengisi dan juga memperhatikan jumlah kata yang diminta setiap soal itu harus terisi, jangan sampai kurang. Kalau lebih, sangat diperbolehkan, tetapi kalau kurang karakter katanya, itu akan berpengaruh terhadap penilaian juga. Nah, jawaban harus fokus pada pertanyaan, karena ketika jawaban yang ngelantur, nanti khawatirnya itu tidak akan terbaca oleh sistem, dan Bapak dan Ibu dianggap gagal gitu ya untuk mengisi soal yang ada di dalam yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, ada pertanyaan yang berkesinambungan karena jawaban ataupun soal dari soal ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu pertanyaannya berkesinambungan dan saling berkaitan, dan pastikan Bapak dan Ibu mengisi sesuai dengan arahan yang sudah dituliskan atau arahan yang sudah disampaikan oleh pertanyaan tersebut. Dan ingat Bapak dan Ibu, saran saya Bapak dan Ibu tidak mencari jawaban copy paste gitu ya dari jawaban orang lain ataupun dari artikel yang lain, karena keautentikan jawaban Bapak dan Ibu akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari essay ini. Jadi saran saya Bapak dan Ibu silakan menggunakan kata-kata sendiri, pemikiran sendiri, narasi sendiri gitu ya, dan juga pastikan kata-katanya itu berhubungan dengan soal, dan juga jumlah katanya itu
pastikan juga jumlah katanya itu sesuai berdasarkan apa yang diinginkan oleh soal. Misalkan itu harus 1000 kata atau 500 kata, ya pastikan jawaban Bapak dan Ibu itu harus melebihi 500 kata atau harus melebihi dari 1000 kata dari setiap soalnya. Pertanyaan seputar pengalaman selama menjadi pengajar. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang pertanyaan pengalaman Bapak dan Ibu menjadi sebagai seorang pengajar. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu akan mudah mengisinya ketika Bapak dan Ibu fokus dalam pengerjaan jawabannya. Usahakan jawaban esai disimpan, karena apabila lolos sampai tahap wawancara, pertanyaan ini akan ditanyakan kembali. Nah, saran saya Bapak dan Ibu, seperti yang di awal saya bilang tadi, jadi ketika Bapak dan Ibu mengisi dalam sistem, sebelum mengisi dalam sistem, Bapak dan Ibu silakan jawab terlebih dahulu di Word ya, atau di lembaran yang berbeda. Di Word, di lembar jawaban yang berbeda, dan setelah itu pasti jawabannya, nah silakan Bapak dan Ibu, jawaban Bapak dan Ibu di Word ini kopikan dan pastikan ke dalam sistem tersebut gitu ya. Dan saran saya itu udah pertanyaan dan juga jawaban di dalam sistem ini silakan dipindahkan ke lembaran Word Bapak dan Ibu untuk disimpan dan dibaca-baca kembali nanti, karena nanti jawaban dan juga pertanyaan dan juga jawaban yang Bapak Ibu nanti berikan ini itu akan ditanyakan kembali pada saat wawancara gitu ya. Nah, pertanyaan selesai esainya ini kisi-kisi ya Bapak dan Ibu. Kisi-kisinya adalah yang pertama, motivasi Bapak dan Ibu mengikuti PGP ini. Apa motivasi terkuat mengikuti PGP ini? Yang kedua adalah pengalaman menggerakkan orang lain ataupun kelompok. Yang ketiga, pengalaman mengembangkan diri. Selanjutnya, hambatan kesulitan yang pernah dihadapi dan upaya penyelesaiannya seperti apa. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, apa inovasi yang pernah dilakukan dan bagaimana bekerja sama dalam tim? Jika melihat dari kisi-kisi soal esai yang dimunculkan, ini adalah soal-soal yang berkesinambungan, saling berkaitan. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu menjawab berdasarkan apa yang menjadi gagasan sendiri, narasi sendiri, dan juga pengalaman sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.